mereka secara jasmani bangsa pilihan, tapi penolakannya membuat mereka jatuh, dan ini digenapi sampai hari ini. Mungkin lain kali kita bisa bahas tentang kegenapan tersebut. Iya, Pak iya, iya. Ya, mengenai bangsa Israel, mengapa mereka menolak Yesus seperti itu ya. Amin, amin. Oke, lanjut yang terakhir ini Pak Theophilus, menarik sekali. Ayat 39. Nah, ini karena ini harus dijelaskan dengan teliti menurut saya. Betul. Saya akan bacakan ayat 39. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan yang tadi, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Nah, ini nampaknya sesuatu yang berurutan. Tapi kalau ini dikatakan berurutan, bukankah keluarga kudus ini harus melakukan perjalanan menuju ke Mesir dari Bethlehem? Mengungsi itu ya. Betul. Bagaimana ini penjelasannya Pak Theophilus? Iya. Ya, seperti ayat 21-22 yang sepertinya berkelanjutan, seperti satu narasi menceritakan satu cerita yang berkelanjutan, tapi ternyata ada jeda waktu. Demikian ini pun juga ada jeda waktu. Jadi hanya menceritakan bahwa mereka pergi ke Nazaret, begitu ya. Tetapi kalau kita menghubungkan dengan atau membandingkan dengan Injil Matius. Nah, kemarin kan kita sudah bahas bahwa di dalam Injil Matius dikatakan orang-orang Majus itu menyembah Yesus, datang menjumpai menyembah Yesus. Itu ketika Yesus usia di bawah 2 tahun, tapi bukan bayi. Bukan bayi. Anak dikatakan anak ya, teknon ya. Jadi anak. Nah, berarti ini kok bisa langsung usia 40 hari pulang ke Nazaret? Menurut saya tidak tepat. Pertama, bayi terlalu kecil untuk bawa perjalanan jauh ya. Jadi ini ada jeda waktu juga. Jeda waktu. Bahkan jeda waktunya itu menurut John Gill atau Albert Barnes, itu para teolog-teolog yang meneliti ini, mereka mengatakan bahwa ini sebetulnya menceritakan peristiwa setelah adanya kunjungan orang-orang Majus di Bethlehem, kemudian kepergian atau pengungsian keluarga kudus ke Mesir, bahkan dari Mesir itu sampai mereka kembali dan langsung mereka ke Nazaret. Itu yang diceritakan. Jadi tidak langsung seperti yang dicatat di ayat 30. Seakan-akan ini nampaknya langsung. Demikian. Kemudian ini di ayat 41 ini juga harus dijawab ini Pak Theophilus, karena ini berkait ya. Dikatakan di sana tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Jadi mereka orang-orang saleh ya. Jadi setelah mereka itu pulang dari Mesir, dan dikatakan, coba kita lihat aja ya supaya teliti. Kita lihat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang kedua, ayatnya kembali dari Mesir itu 19 ya, tapi kita akan langsung lihat ayat 22 ya. Tetapi ayat 21 aja, 21. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Dari Mesir mereka pulang ke Israel. 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya. Archelaus itu ternyata raja yang tidak kalah bengisnya dibanding sang ayah. Ia takut ke sana. Ke sana itu kemana Pak Tim? Takut ke Bethlehem, Yerusalem, pokoknya dekat-dekat. Itu Bethlehem dan Yerusalem, saya lihat di catatan, jaraknya itu paling dekat 8,8 kilometer. Cukup dekat ya. Itu yang jalan modern ya. Itu lewat Hebron. Tapi kalau jarak yang itu ada 3 jalur, yang paling jauh itu sekitar 11, sekian kilometer. Jadi agak muter gitu. Kalau
Misalnya perjalanan menuju ke Surabaya bisa lewat Solo, bisa lewat Kudus, begitu gitu kira-kira. Tapi ini dekat. Kotanya cukup dekat, dekat, hanya yang terdekat itu 8,8 km. Itu bisa dilihat di peta. Tapi tentunya ini peta zaman sekarang ya. Kalau zaman dahulu ya mungkin tidak tahu, kita tidak tahu ada geografi pastinya ya. Jadi mereka kembali ke di ayat 22 ini dikatakan karena dinasihati di dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Jadi mereka takut ke sana itu takut ke dekat-dekat Herodes. Betul. Ya, baik Yerusalem atau apa. Berarti mereka tuh tadinya berangkat dari Bethlehem dan mereka sebetulnya mau kembali ke Bethlehem. Jadi di Bethlehem itu keluarga kudus rupa-rupanya punya tempat tinggal. Tadinya, tapi karena takut akhirnya mereka memilih tempat yang satunya, yaitu di Nazaret di ayat 23. 23 itu. Saya bacakan ya. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Nah, seperti itu. Iya. Jadi clear ya, Pak. Clear, Pak Theophilus. Clear bahwa apa yang tercatat di dalam Lukas 2 ayat 39 itu tidak berarti menceritakan akan cerita langsung. Benar. Dari diserahkan kepada Tuhan pada usia 40 hari itu, kemudian ada Hana Nabiah yang berkata tentang Yesus, kemudian langsung begitu, tidak. Ada peristiwa di mana mereka mengungsi, dikunjungi oleh orang-orang Majus, kemudian mereka diperingatkan dalam mimpi, Yusuf bapaknya diperingatkan dalam mimpi oleh malaikat, kemudian berangkat ke Mesir dan sudah dikasih bekal sama Pak Tuhan, Bapa di surga. Bekalnya apa? Emas, mur dan itu barang-barang mahal. Betul, pada masanya itu barang yang sangat mewah, berharga. Mewah. Jadi itu kalau dijual, emasnya, murnya bisa untuk hidup selama beberapa waktu mengungsi di Mesir. Makanya di Mesir kita kalau kunjungan ke sana kan ada rumah. Betul. Rumah dari keluarga yang kudus. Dipercayai ditinggali oleh keluarga kudus. Keluarga kudus. Karena mereka punya duit. Duitnya Tuhan yang ngasih, Bapa yang ngasih. Memang tepat sekali semuanya diatur demikian. Jadi rupanya keempat Injil ini menarik ya, Pak Theophilus. Nampak seperti saling melengkapi. Bagaimana itu penjelasannya? Kalau orang yang ingin menjatuhkan iman Kristen, mereka berkata kontradiksi. Benar. Tetapi kita yang percaya ini saling melengkapi, Pak Tim. Jadi antara Injil, ada 3 Injil sinopsis dan 1 Injil Yohanes yang berbeda itu saling melengkapi. Ya, jadi memotret Yesus masing-masing berbeda-beda tapi lengkap. Benar. Saya dulu pernah sampaikan bahwa Injil Matius memotret Yesus sebagai raja, makanya ada silsilah di awal. Kemudian Injil Markus itu nggak ada silsilah, langsung dia dikatakan melayani langsung, bahkan kelahirannya nggak dibahas. Itu karena Markus memotret Yesus sebagai hamba. Jadi Tuhan Yesus itu ya raja, ya hamba. Tetapi Injil Lukas mencatat Yesus sebagai anak manusia. Diceritakan bagaimana kemanusiaan Yesus sebagai bayi orang Yahudi yang harus begini begitu disunat begini betul-betul manusiawi. Dia sebagai anak manusia. Dan Injil Yohanes memotret Yesus sebagai putra Allah, firman Allah. Makanya en arche en holokos, kai holokos en prostanteon, kai theos en holokos. Jadi masing-masing itu menyoroti Yesus Kristus dalam Injil mereka yang mereka catat itu oleh Roh Kudus itu untuk menjelaskan penekanan-penekanan yang berbeda. Nah, antara Injil Matius dan Injil Lukas yang keduanya mencatat akan peristiwa kelahiran dari Tuhan Yesus itu, kenapa? Pak Tim pernah mikir enggak? Kenapa kok cerita orang Majus yang nyembah Yesus, mempersembahkan emas, mur dan kemenyan itu
dicatat di dalam Injil Matius? Ya. Karena Injil Matius mempotret Yesus sebagai raja. Raja itu harus didatangi dan disembah Benar. oleh orang-orang Majus yang juga raja-raja Ya. dari timur kan itu. Demikian pun dijelaskan di dalam silsilah ya. Betul. Betul. Dan saling melengkapinya itu ya kita jelaskan seperti apa yang barusan kita sampaikan ini, bahwa begitu, begitu, luar biasa begitu. sekali. Iya. Ya, hari ini pertanyaan-pertanyaannya sudah lengkap terjawab Pak Theophilus, Ya. tapi kita terus membuka untuk jemaat bagi yang ingin menanyakan apa saja tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, silahkan kirimkan pertanyaan ke nomor sekretariat gereja. Sekian untuk hari ini, Pak Theophilus. Mungkin Tuhan ada Yesus memberkati. kata-kata penutup. Penutup. Iya. Iya, ini Natal sudah lewat, kita sudah masuk tahun baru. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hari-hari ini kalau Anda mendengarkan akan suara gembala, saya menyampaikan tentang bahwa Yesus Kristus Sang Firman itu tidak jauh, dia dekat. Ya. Dia ada di mulut dan di hati. Amin. Nah, kalau Tuhan Yesus Natal, lahirnya Tuhan Yesus, ya biar tahun ini Tuhan Yesus benar-benar lahir di bibirmu, tapi bukan hanya di mulut, dari dalam hati kita mengalir lewat bibir mulut kita. Nama Dia kita proklamirkan, nama Dia kita ucapkan dengan penuh kasih dan hormat. Amin. Oke. Tuhan Terima Yesus kasih. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.